Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NIM S1S12102 dari kelompok 2 Praktikum Aplikasi Komputer jurusan Teknik Informatika Universitas Australia. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menjalankan beberapa formula pada Microsoft Excel. Adapun formula-formula yang akan saya buat dalam video tutorialnya yaitu formula sum, formula min, formula max, formula average, formula con atau konta, formula concat, kemudian terakhir formula if. Langsung saja untuk menghabiskan waktu kita masuk ke aplikasi Microsoft Excel. Di sini saya sudah menyediakan beberapa tabel yang akan kita gunakan untuk mempraktekkan 7 formula yang telah saya sebutkan tadi. Di sini ada tabel daftar-daftar jumlah peminat perguruan tinggi negeri, kemudian ada tabel jurusan di Universitas Jaya Maju beserta pada jurusannya, kemudian ada tabel nilai SBMPTN terendah, SBMPTN tertinggi, kemudian jumlah universitas. Kita masuk ke formula pertama yaitu formula sum. Formula sum itu berfungsi untuk menjumlahkan beberapa sel. Misalnya seperti ini contohnya. Saya praktekkan pada tabel jumlah keseluruhan. Untuk menjalankan sebuah formula kita harus mengawali dengan tanda sama dengan. Kita tulis sama dengan, kemudian tulis sum. Kita pilih sum. Setelah kita pilih sum, kita blok sel-sel yang ingin kita jumlahkan. Misal saya ambil pada tabel peminat saintek dan sosum pada Universitas Indonesia. Saya blok, kemudian saya pencet enter. Maka hasilnya keluar 30.000. Kemudian kelebihannya ini pada Microsoft Excel, kita tidak perlu mengulangi formula yang sama untuk sel berikutnya. Kita cuma perlu menarik sel yang sudah kita buatkan formula, kemudian kita tarik ke bawah. Maka sel-sel berikutnya akan ikut terjumlahkan juga. Kita beralih ke formula kedua yaitu formula min. Formula min itu berfungsi untuk mencari nilai terendah. Misal seperti ini. Kita awali dengan tanda sama dengan, kemudian tulis min. Setelah kita tulis min, kita blok sel-sel yang ingin kita cari nilai terendahnya. Misal saya ambil pada tabel nilai SBMPTN sosum. Saya blok sampai bawah. Kemudian saya enter. Maka nilai terendahnya itu 530. Kemudian kita beralih ke formula ketiga yaitu formula max. Formula max itu kebalikan dari formula min. Kalau formula min untuk mencari nilai terendah, kalau formula max itu mencari nilai tertinggi. Caranya sama seperti formula min. Kita awali dengan sama dengan, kemudian kita tulis max. Kita pilih formula max. Kemudian kita blok sel-sel yang kita cari nilai tertingginya. Kemudian kita enter. Maka hasilnya akan keluar yaitu 700. Kemudian kita beralih ke formula berikutnya itu formula average. Formula average itu sama seperti mencari rata. Dia itu berfungsi untuk mencari rata. Misal seperti ini. Pada nilai rata saya tulis dulu sama dengan, kemudian saya tulis average. Saya pilih average. Kemudian kita blok tabel-tabel yang kita cari nilai rata-ratanya. Misal saya ambil pada nilai SBMPTN saintek dan sosum. Saya blok, kemudian saya enter. Maka rata-ratanya 610. Kita tidak perlu mengulangi formula yang sama untuk tabel berikutnya. Kita hanya perlu menarik sel yang pertama, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya akan keluar. Kemudian kita beralih ke formula berikutnya yaitu formula con atau konta. Formula con itu berfungsi untuk menghitung sel-sel yang berisi angka. Sedangkan konta itu berfungsi untuk menghitung sel-sel yang berisi apapun. Misal contoh seperti ini, saya tulis konta. Con, saya jalankan untuk formula con. Kemudian saya blok pada tabel universitas nama perguruan tinggi negeri.
Saya blok dari sini sampai bawah, kemudian saya enter. Kenapa tulisan 0? Karena seperti yang saya bilang tadi, formula count itu hanya berfungsi untuk menghitung sel-sel yang berisi angka. Kalau huruf dia itu tidak bisa terjalankan, dia tertulis 0. Kalau saya tulis konta maka hasilnya beda. Saya tulis konta, kemudian saya blok pada tabel yang sama, hasilnya 8. Karena fungsinya konta itu menghitung sel-sel yang berisi apapun, mau angka, mau huruf. Jadi seandainya kita mau mencari menghitung sel-sel yang berisi angka atau huruf, pakai konta saja, karena sudah mewakili fungsi dari formula count. Kemudian kita balik lagi ke formula ke-6, yaitu formula concat. Formula concat itu berfungsi untuk menggabungkan dua abjad. Misal saya mau menggabungkan nama jurusan beserta kodenya. Kita cukup menuliskan sama dengan, kemudian tulis concat. Kita pilih concat, kemudian kita pilih sel-sel yang kita gabungkan. Misal saya pilih pada nama jurusan agribisnis beserta kodenya, kemudian saya enter, maka hasilnya seperti ini, tergabungkan. Saya tarik lagi ke bawah, maka sel-sel berikutnya akan ikut tergabungkan juga. Kemudian kita beralih lagi ke formula terakhir, yaitu formula if. Formula if itu berfungsi untuk membantu kita mengidentifikasikan data berdasarkan logika. Dia itu misalnya seperti benar atau salah. Contohnya seperti ini pada keterangan. Kita tulis if. Kemudian itu saya blok tabel ini. Kemudian saya tulis kalau misalnya lebih dari 600, maka dia itu sangat sulit. Kalau misalnya di bawah 600 maka cukup sulit. Nah, maka sini tulisannya sangat sulit karena di atas 600. Kemudian saya blok ke bawah, maka yang sel-sel berikutnya akan ikut terikut juga. Baik, mungkin hanya sampai sini saja penjelasan saya. Kalau misalnya kekurangannya mohon dimaafkan karena saya masih tahap belajar. Kalau ada kelebihannya mungkin itu datangnya dari Allah, dan semoga bisa jadi amal jariah bagi saya. Saya tutup video kali ini dengan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.